Tuh. Lapo jam? Hah? Gak ada sinyal. Ya, tak anu apa? Hotspot ya. Ada wifi. Oh, pakai wifi aja. Kok iso kuotanya habis gitu loh. Iki, oh, kita ulangi lagi. Siap-siap salam yang kedua. Ustadz, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nilai, ternyata nilainya ini sudah mencapai 99%. Hampir 100%. Kita usahakan 100% kan dengan salam yang ketiga. Tapi sebelum saya mengucapkan salam yang ketiga, diikuti bersama-sama. Innallaha. Kurang kompak. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Nah, makanya saya ajak salam ini untuk yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan nanti masuk kepada kriteria yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum salam yang ketiga ada sebuah pantun. Kalau ada pantun biasanya jawabannya apa? Cakep. Oke, siap semuanya? Siapa yang mau daun salam? Loh, ini cakep ya? Ulangi. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Ku doakan lunas semua utang. Iki tanda-tandanya warga sini ini utangnya wakeh. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa duduk di tempat ini, berkumpul di tempat ini. Insya Allah ini adalah majlis yang diridhoi oleh Allah. Amin. Insya Allah ini adalah majlis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bahkan Nabi itu mengatakan ini adalah taman-taman surga. Nabi pernah mengatakan, idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah di tempat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah menjawab, khilaqudz dzikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Dan kita sekarang berada di majlis ilmu dan majlis zikir. Apalagi tadi sudah diawali dengan solawat. Ini luar biasa, komplit majlis ini. Karena apa? Nabi pernah mengatakan kalau ada perkumpulan gak diiringi dengan solawat, maka itu akan menjadi bahan penyesalan bagi orang yang hadir. Ibnul Jauzi juga mengatakan kalau ada perkumpulan gak ada solawat, maka orang yang hadir ketika meninggalkan tempat itu akan meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya pengen sekarang ngajak solawatan. Saya jadi pengen gitu loh. Ini nanti bisa diiringi ya. Jadi solawat itu media dakwah. Kalau misalkan kita mau doa, bisa dengan solawat. Mungkin ada teman-teman yang ikut solawatan. Ada solawat versi doa. Contohnya seperti ini. Allahumma cukupono luberono. Aminnya mana? Ulangi, kurang kompak. Allahumma cukupono luberono. Keluarga sehat kabeh,
beras akeh, duit akeh. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Kanggo apa? Kanggo ngaji, lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi, mugi sing jomblo dang rabi. Jomblo kabeh? Oh iki lah. Oke, mumpung anak-anak banyak yang hadir, kita doakan anak-anak sing sekolah tambah pinter, besok gede dadi dokter. Allahumma semuanya sholli wa sallim. Ayo semua ada dama. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi solawat itu bisa sebagai media dakwah. Untuk doa bisa dengan solawat. Bahkan memberikan nasihat kepada orang-orang bisa dengan solawat. Kita contoh lagi ya, karena ini adalah malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyak solawat. Kita sekarang solawat versi nasihat. Sekarang solawatnya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hei kawan, yuk kita ngaji, ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia dan akhirat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI Salatullah hei kawan, yuk ke maulidan bersolawat penuh kerinduan. Habis acara rebutan hidangan,
kotak berkat jadi tujuan. Salatullah kisah cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar kata gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Hidup kita di akhir zaman, banyak cinta dibuat mainan, cewek-cewek diajak jalan, tapi cuma dianggap teman. Salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan versi doa bisa dengan solawat, dengan versi nasihat bisa dengan solawat, bahkan agak-agak ngawur dikit versi TikTok bisa. Yang pernah viral di TikTok, monggo nanti dijawab bareng-bareng. Bapak NU, Ibu Mus, kurang kompak, ulangi. Bapak NU, Ibu Mus, kakak Ansor, adik Fataya, tahlilane saben malam mulih tahlilan padha gawa rahmat. Bu, kok iso berkat itu? Ternyata sama kayak di TikTok. Mulih tahlilan padha gawa rahmat. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Kata Nabi, tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah minimal 4 yang akan didapatkan. Yang pertama, akan dikelilingi para malaikat. Yang kedua, diselimuti rahmat, bukan diselimuti berkat. Turun ketenangan atas orang yang hadir di majelis itu dan dibangga-banggakan di depan para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jadi kita hadir majelis yasin tahlil, majelis maulidan, majelis solawatan, majelis ilmu, tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok rahmat yang kita harapkan? Karena dengan rahmat maka kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Saya ulangi lagi, kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah. Kenapa kok amal tidak bisa memasukkan ke dalam surga? Karena bisa jadi amal seseorang itu tidak ikhlas. Contoh orang ceramah, ada ustadz, ada kiai, kadang-kadang yang diharapkan apa? Apa yang diharapkan? Amplop. Lah kurang ajar gitu ya. Kok ustadz sama kiai dibilang ngarep amplop? Tapi bener, kalau ada ustadz, ada kiai ceramah yang diharapkan amplop, bisaroh, haram, dosa besar. Tetapi kalau ada jamaah ngundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama tadi, solawat itu media dakwah. Bisa doa dengan solawat, bisa ngasih nasihat dengan solawat, bahkan agak ngawur-ngawur dikit bisa dengan solawat. Sekarang saya pengen kemeriahan dalam solawat. Coba, kalau tadi mungkin masih diem tanpa ada kemeriahan, sekarang saya pengen solawat dengan cara yang meriah. Kenapa? Dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan man shalla ala nabi, siapa yang bersolawat kepada Nabi,
wa rafa'a sautahu, mengangkat suaranya, wajabat lahul jannah, maka dia insya Allah masuk ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin ya rabbal. Coba sekarang versi sholawat yang meriah, tangan diangkat semua. Yang nggak ngangkat tangan, saya doakan pulang-pulang HP-nya hilang. Diangkat tangannya yang tinggi. Sekarang goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang kanan lagi, kiri lagi, goyang kanan, kiri lagi, agak cepat, kanan kiri, ojo cepet-cepet Pak, kanan kiri, kanan kiri. Nah, kemeringat saya ya. Sebentar. Alhamdulillah. Yang nonton berapa Mbak? 482. Oh, 476. Oke, coba sekarang sholawat versi meriah, lontong tahu. Nah, nanti dijawab. Oke, diangkat semuanya. Capeknya insya Allah jadi pahala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semuanya Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan yang hafal ikuti. Iwak bandeng, iwak bandeng, ono iwak sepat. Percuma ganteng, percuma ganteng, ora gelem sholat. Iwak hiu, iwak hiu, iwak papat. Percuma ayu, percuma ayu, ora gelem sholat. Sholawat yang keras. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang Rabiul Awal, yang perlu kita ketahui ternyata bulan Rabiul Awal itu adalah salah satu bulan penting bagi kita umat Islam. Kenapa? Di bulan Rabiul Awal ini ternyata banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya yang pertama adalah peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya hari apa? Senin, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Muncul pertanyaan di sini, kenapa kok Nabi Muhammad dilahirkannya hari Senin, kok nggak hari Jumat? Padahal kita tahu hari Jumat itu adalah hari yang mulia dibandingkan hari-hari yang lain. Kok nggak sekalian Nabi Muhammad lahirnya di hari Jumat? Ternyata ini ada pesan tersendiri. Allah ingin memberi pesan kepada kita supaya kita itu tidak berprasangka buruk. Kalau seandainya Nabi itu lahirnya hari Jumat, bisa jadi kita berprasangka, halah Nabi itu jadi mulia karena lahirnya di hari yang mulia.
Allah tidak pengen terjadi seperti itu. Maka Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mulia bukan karena sesuatu, justru sesuatu itu bisa menjadi mulia karena lahirnya Nabi Muhammad. Buktinya apa? Hari Senin menjadi mulia karena di dalamnya ada lahirnya Nabi Muhammad. Makanya di hari Senin kita dianjurkan berpuasa. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka kita semuanya dianjurkan puasa Senin. Syukur-syukur kita puasanya Senin dan Kamis. Tapi percuma kalau kita puasa Senin Kamis tapi Ramadannya lewat. Jangan sampai. Yang wajib jalan, yang sunnah jalan. Lebih-lebih kita puasa tapi nggak sholat, itu tambah parah. Kenapa? Sholat itu nanti yang akan dihisab pertama kali oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat. Makanya ada lagu judulnya Sakarepmu. Apa judulnya, Pak? Apa, Bu, judulnya? Sakarepmu. Judulnya seperti ini, nanti dijawab, nggih. Sholat gak sholat sakarepmu, poso gak poso sakarepmu, ora sholat sakarepmu, ora poso sakarepmu, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Yang kompak. Siap semuanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholat gak sholat, kurang semangat. Ulangi. Sholat gak sholat, poso gak poso, ora sholat ora poso, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Kalau bisa jaga baik-baik sholat 5 waktu. Kewajiban-kewajiban yang lain juga dijaga. Tapi ingat, ketika kita melakukan kewajiban harus diiringi dengan ilmu. Coba diikuti semuanya biar gak ngantuk. Wa kullu man, semuanya, bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Jadi percuma kalau kita beramal, sholat, puasa, tapi tidak disertai ilmu. Harus disertai ilmu sehingga sesuai dengan ketentuan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga nanti ibadah-ibadah yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ketika sholat, Bapak Ibu saya mau tanya, ketika takbir, coba saya tanya, yang benar takbir yang mana? Yang pertama seperti ini, Allahu Akbar, lurus telinga. Yang kedua ada yang di depan dada, Allahu Akbar. Pernah lihat dua-duanya kan? Pertanyaannya, ibu-ibu dan bapak-bapak di Masjid Nurul Huda pakai yang lurus telinga atau yang di depan dada? Pakai yang lurus telinga. Itu artinya yang hadir di tempat ini bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Kalau mazhab Syafi'i takbirnya itu lurus dengan telinga, bukan seperti ini, Bu. Allahu Akbar, salah. Tapi hadap ke kiblat, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, yang sedang-sedang saja. Allahu Akbar, sah. Bagaimana kalau di depan dada? Sah. Ini mazhab Hambali. Allahu Akbar. Bahkan saya pernah sholat ada yang sampai diputer. Pernah lihat enggak? Allahu Akbar. Pernah lihat? Untungnya cuma diputer, gak pakai dijilat, dicelupin. Jadi apa itu? Kalau gerakannya itu sampai 3, batal sholatnya. Kenapa? Gak boleh ketika sholat 3 gerakan, gak boleh. Harus kurang dari 3 gerakan baru sah sholatnya. Kalau saya husnudzon, kalau melihat orang yang diputer, saya masih husnudzon, oh mungkin belum pernah ngaji. Yang kedua, oh mungkin mantan pendekar sehingga jurusnya masih ke bawah. Allahu Akbar.
Makanya harus disertai ilmu. Contoh lagi yang kedua, ketika kita sujud, Bapak Ibu, ketika sujud yang didahulukan lutut atau tangan terlebih dahulu? Halo? Lutut atau tangan? Lutut? Yang tangan ada? Kalau saya pakai lutut sah apa enggak? Kalau saya pakai tangan sah apa enggak? Dua-duanya sah. Kalau tiga mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i menganjurkan yang diturunkan terlebih dahulu adalah lutut. Lalu siapa yang berpendapat tangan terlebih dahulu? Mazhab Maliki. Jadi kita jangan mudah menyalahkan. Kalau melihat orang berbeda pendapat dengan kita, kita harus saling menghormati. Bisa jadi kita gak tahu dia pakai pendapatnya siapa, makanya lebih baik, oh mungkin dia pakai pendapatnya ulama yang saya tidak tahu. Jadi pakai lutut boleh, pakai tangan boleh, yang gak boleh kalau yang diturunkan adalah kepala duluan. Kenapa? Bisa gagar otak. Itu salah satu ilmu yang harus kita iringi ketika kita ibadah. Contoh lagi, ketika tasyahud. Coba saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah lihat orang tasyahud gerak-gerak? Ada yang diem? Kalau yang hadir di sini pilih yang gerak-gerak atau diem? Kalau seandainya saya gerak-gerak sah apa enggak? Gak boleh nyalah-nyalakan atau menghina. Ada yang gerak-gerak, sholat apa cari sinyal? Gak boleh. Memang ada ketentuannya yang gerak-gerak, ada yang ketentuannya diem. Coba kita bahas. 4 mazhab ternyata cara tasyahud beda-beda. Imam Hanafi agak unik, agak beda dengan mazhab Syafi'i. Ketika membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah belum isyarat, tapi ketika masuk syahadat, saat kalimat la asyhadu alla baru keluar ilaha il, tutup lagi. Jadi cuma sebentar isyaratnya. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i beda. Asyhadu alla ilaha, ketika il keluar illallah, pandangan yang awalnya tempat sujud berubah ke telunjuk illallah, yang dilihat telunjuk sendiri bukan telunjuknya orang, illallah, bukan telunjuk sendiri. Itu mazhab Syafi'i. Ada lagi yang agak susah, mazhab Hambali. Setiap ada lafaz Allah gerak. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap ada lafaz Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai fil alamina innaka hamidum majid ada lafaz Allah gerak. Loh Ustadz, kalau yang gerak-gerak ada apa enggak? Ada. Imam Malik, tapi gerakannya itu kanan kiri. Imam Malik, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, sampai fil alamina innaka hamidum majid kanan kiri. Loh Ustadz, saya pernah lihat atas bawah. Atas bawah itu pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipakai oleh teman-teman salafi. At-tahiyyatul mubarakatus. Ada yang nggak pernah ngaji, bingung sing bener atas bawah atau kanan kiri, digabung, diputer. At-tahiyyatul. Ini nggak pernah ngaji. Untungnya cuma diputer, nggak pakai apa tadi? Dijilat, dicelupin. Apakah sah Ustadz? Semuanya sah. Yang tidak sah itu kalau dibalik. At-tahiyyatul mubarakatus. Ini nantang malaikat. Makanya kita ketika ibadah, beramal, sholat, puasa dan lain sebagainya, kita tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Makanya Nabi itu mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, nanti dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di samping juga ibadah, tolong jaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Sifat iri, dengki, hilangkan. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngelihat tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Ada tetangganya beli kompor, dia kepanasan. Makanya sampai diciptakan sebuah lirik qasidah. Ada yang tahu mungkin? Di langit ada matahari,
Di bumi banyak orang iri, temen sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Wonge teko enggak Bu? Teko. Kalau teko tak lanjut lagi. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Buang semuanya. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi hatinya lembut, bahkan kesombongan pun gak ada. Jangan sampai niru iblis yang sombong. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan penduduk langit semuanya untuk sujud. Semuanya sujud kecuali satu. Siapa yang nggak mau sujud? Iblis. Makanya kalau misalkan ada kesombongan dalam diri kita, kita nggak akan bisa masuk surga. Kenapa? Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji atom kesombongan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Capek ya, keringatan kabeh ya, karena lagi capek. Coba sekarang solawat dengan judul Yo Cakep Tenan. Apa judulnya? Yo Cakep Tenan. Nanti Bapak Ibu tinggal jawab Yo Cakep Tenan. Coba 1, 2, 3. Disesuaikan dengan nada saya. Masjid Nurul Huda, yo cakep tenan. Nah, yang kompak ya. Saya ulangi. Masjid Nurul Huda, yo cakep tenan. Bapak-bapak ibu-ibu anak-anak para jamaah sholawat semuanya. Ya Rasulullah salamun. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita ngumpul di tempat ini sebagai bentuk rasa senang, rasa gembira kita akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang benci akan kelahiran Nabi. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Iblis itu pernah nangis, nggak seneng, teriak sekencang-kencangnya dalam 4 keadaan. Kapan iblis berteriak sekencang-kencangnya, gak seneng dan nangis? Yang pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis itu dulu posisinya mulia, tempatnya di surga. Bahkan iblis itu dulu gurunya para malaikat. Karena ada kesombongan di dalamnya, langsung dilaknat. Tidak hanya dilaknat, yang kedua hina uhbito, diusir dari surga.
Padahal iblis itu nggak ada sejengkal pun di surga yang nggak pernah dibuat sujud. 80.000 tahun iblis sujud di surga, hanya nggak mau sujud sekali, langsung diusir oleh Allah dari surga. Yang pertama ketika dilaknat, nangis iblis, teriak. Yang kedua ketika diusir dari surga, nangis dan teriak iblis itu. Yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya Nabi, iblis berteriak, nangis sekencang-kencangnya. Kenapa? Merasa terancam orang-orang yang diajak ke neraka diselamatkan oleh Rasulullah. Makanya kalau ada orang nanti, ya, orang yang teriak-teriak nggak seneng di saat ada orang sedang berbahagia akan kelahiran Nabi Muhammad, jangan-jangan mereka itu keturunannya, ya, hati-hati. Yang keempat, hina unzilatil Fatihah, ketika Al-Fatihah diturunkan. Makanya kita harus bangga, senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, dalam buku yang berjudul Cahaya yang ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, ada sebuah dialog antara Allah dengan Nabi Daud. Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Rabb, nikmat terkecil apa yang engkau berikan kepada aku, kepada umatku, kepada kita manusia? Ternyata Allah mengatakan, nikmat terkecil yang aku berikan kepada kalian adalah engkau bisa menghirup oksigen. Itu adalah nikmat terkecil. Bayangkan, oksigen dikatakan sebagai nikmat terkecil. Padahal waktu COVID dulu, oksigen satu tabung harganya 5 juta, 3 jam habis. Lah ini setiap detik kita hirup selama puluhan tahun gratis, itu dikatakan sebagai nikmat terkecil. Tambah penasaran Nabi Daud, kalau nikmat terbesar apa ya Rabb? Maka kemudian Nabi Daud menjawab, nikmat terbesar adalah diciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, seandainya tidak ada engkau Muhammad, seandainya tidak ada engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Makanya kita harus bersyukur, berbahagia akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam surat Yunus dikatakan, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, rahmat itu adalah Muhammad, maka sambutlah dengan sukacita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya mulut saya agak kering, jadi ya sudah gak usah lama-lama, karena penontonnya sudah tinggal 588. Jadi takutnya tambah banyak, juga saya capek. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Monggo sekaligus kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.